Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya masyarakat Indonesia yang sungguh saya banggakan. Saya sendiri dibesik menjadi seorang yang berpemahaman nasionalis, mencintai apa saja yang berhubungan dengan negara ini. Mempertahankan ideologi bagi seorang warga negara adalah keharusan yang wajib dan mutlak, gak bisa ditawar-tawar. Pancasila adalah konsensus bangsa ini yang sudah sudah fitrah bagi kita untuk mempertahankan 4 konsensus dasar kenegaraan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, terus Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Ini nggak bisa ditawar harga mati gitu. Jadi jangan membodohi nalar publik dengan isu-isu khilafah. Bahkan di Indonesia sendiri itu didirikan dengan dalih-dalih khilafah. Misalkan ya, undang-undang ahli waris itu undang-undang yang kemudian diadopsi dari hukum Islam, baik undang-undang ahli waris sampai kepada undang-undang perceraian, perkawinan dan perceraian. Tapi di sini saya sendiri tidak mau membahas soal persoalan hukum yang ada di bangsa ini, karena saya basicnya bukan seorang advokat atau seorang yang berpendidikan dari hukum, tetapi saya seorang sarjana sosial politik. Makanya saya ingin membuka nalar publik soal pemahaman apa itu politik identitas dan identitas politik. Hal ini kenapa saya harus berbicara mengenai topik ini, karena ada sebuah klaim bahwa yang telah terjadi di Gelora Bung Karno pada kampanye akbar pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno itu adalah politik identitas. Ini keliru dalam penafsiran teori politik. Kalaupun itu adalah politik identitas secara teoretik sah dan lazim dalam ilmu politik itu, politik identitas itu lazim. Karena politik identitas itu adalah muatan politik yang harus didesain sebagai produk politik. Tetapi ada perbedaan yang harus di-underline, di garis bawah, antara identitas politik dan politik identitas. Kalau dalam pengamatan saya berada di lokasi kampanye sejak pukul 22.00 hingga 12 siang. Jadi saya memutari itu stadion kurang lebih beberapa kali, sudah banyak berdiskusi dengan orang-orang yang datang. Saya ingin memastikan ya bahwa ada nggak orang atau masa kampanye yang hadir ini memiliki sebuah pemahaman radikal dan ekstremis yang ingin mendirikan negara khilafah seperti yang menjadi trending topik ataupun menjadi grand issue yang dijual oleh sang petahana. Tetapi alhamdulillah ya, saya tidak menemukan itu. Secara teoretik saya melakukan detektif benih-benih konflik. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian saya sudutkan. Misalkan, menurut Anda apa itu Pancasila? Apakah Pancasila itu bertentangan dengan hukum Islam? Pertanyaan-pertanyaan ini saya sengaja ajukan ke mereka untuk bagaimana saya melakukan sebuah work analysis ratio. Benar nggak isu yang menjadi senjata ini itu terjadi nggak gitu? Terjadi nggak sesuai realita nggak? Tetapi ternyata nggak ada ya. Mereka dengan sendirinya berani berkata bahwa Pancasila itu adalah bagian daripada pengabdopsian hukum Islam. Itu artinya bahwa Pancasila sah dan diterima oleh kalangan Muslim gitu. Bagi mereka itu udah sekitar 74 tahun yang lalu udah diterima oleh ulama-ulama yang secara keilmuannya itu lebih matang daripada mereka sendiri gitu. Ngapain juga harus merubah falsafah bangsa yang kemudian sudah diadopsi dari hukum Islam itu sendiri. Itu jawaban-jawaban yang saya dapat di sana.
Maka itu perlu teman-teman ketahui bahwa grand yang dijual itu bukan lagi agitasi, bukan lagi propaganda, tapi udah masuk pada ranah provokatif. Udah masuk pada ranah provokatif dan pemetaan basis politik. Mereka berkata bahwa di sana ada politik identitas, tetapi mereka sendiri itu nggak ngerti apa itu politik identitas. Tapi bagi pengamatan saya, yang telah terjadi di sana itu adalah identitas politik, bukan politik identitas. Kenapa saya berkata itu adalah identitas politik? Sebab identitas politik dengan politik identitas itu memiliki perbedaan secara terminologi. Nggak ada antitesanya, memang berbeda. Secara definisinya, bahwa politik identitas itu lebih politik identitas itu lebih pada basis politik yang militan, yang radikal dan ekstremis. Jadi ada benih konflik yang kemudian bisa terjadi dari basis politik yang ada. Tetapi politik identitas itu identitas politik itu adalah sebuah sistem politik untuk bagaimana memelihara basis politik. Kenapa sampai hal ini bisa terjadi pada pola kampanye Prabowo Sandi? Ini bertanda bahwa Prabowo Sandi ingin memelihara basis yang ada, karena basis ini sudah menjadi basis militan gitu. Tetapi bukan berarti kemilitansian basis ini disalahgunakan oleh Prabowo Sandi, karena pada politik identitas itu adalah penyalahgunaan identitas politik. Itu seperti itu. Jadi di sana saya jumpai beberapa orang yang kemudian berkultural atau secara embriologinya itu berasal dari ada darah Chinese-nya yang kemudian beragama Hindu. Saya juga ketemu beberapa teman-teman dari Nusa Tenggara Timur yang beragama Nazarah, Katolik, Protestan. Terus saya juga ketemu beberapa orang dari Bali yang kemudian beragama Buddha ya. Mereka nggak pernah diganggu, nggak pernah diusir, bahkan ikut berdoa ketika mayoritas melakukan ibadah saat itu. Saya menurunkan air mata saat itu karena saya sendiri nggak sholat ya. Saya jujur bahwa saya nggak sholat, baik itu witirnya, sunnahnya, subuh yang hanya saya melakukan sholat pas subuh ya. Kenapa saya nggak sholat witir dan sunnah? Saya ingin memastikan bahwa kelompok yang hadir, khususnya kelompok minor yang berkeyakinan lain, diganggu nggak atau mengganggu nggak gitu. Tetapi yang saya jumpai di sana itu sebuah atau suatu toleransi yang ditampilkan oleh mayoritas itu luar biasa gitu. Bahkan mereka memberikan apresiasi ketika perwakilan-perwakilan dari agama lain tampil, baik itu dari Kristen, dari Katolik, diterima oleh mereka memberikan apresiasi ketika dari perwakilan Buddha dan Hindu. Ini artinya apa? Fitnah ini adalah sebuah usaha untuk bagaimana memetakan anak bangsa berdasarkan pemeliharaan basis politik. Jadi secara teori politik yang memainkan identitas politik bukan politik identitas ya, memainkan identitas politik adalah orang yang gembar-gembor berbicara soal isu khilafah. Kenapa demikian? Ya, karena mereka dengan sendirinya itu memetakan semua antitesa teoretik tentang politik identitas itu sendiri. Maka itu teman-teman, jangan kita terprovokasi dengan isu yang dimainkan. Mungkin sekian dulu dari saya. Mungkin saya akan memberikan jebaran-jebaran politik pada video-video berikutnya. Semoga dapat dipahami oleh publik, sehingga nalar publik itu nggak tersandra pada grand design isu yang dimainkan saat ini. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.